yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati selaku DKM Musala Al-Muntaz, yaitu Bapak Jaki. Bapak Jaki, mudah-mudahan beliau disehat Allah Subhanahu wa taala, dan pimpinan daripada musola ini yaitu Ibu Dini ya, yang koordinirnya. Mudah-mudahan ini senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran untuk menggerakkan jamaahnya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir sekali ini panjang umurnya, jauh dari wabah, jauh dari musibah, para putra-putrinya menjadikan para putra-putri yang soleh dan solehah, suami kita yang nyari nafkah, mudah-mudahan Allah berkahkan, dan mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi istri yang solehah. Mari kita bacakan dulu surat Al-Fatihah, yang mana Fatihah ini buat orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan rahmat dalam kuburnya yang boleh segala dosanya sempurna dalam segala kekurangannya, menjadikan Allah menjadi jannah tempat kelak orang tua kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah, tahadus binikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahad ini di bulan Rajab kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan sebenarnya ini waktu ibu-ibu bisa hadir dalam rumah masing-masing. Mudah-mudahan ibu-ibu langkahnya menjadikan langkah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita berkumpul di tempat tujuan yang utama adalah mencari ridha Allah. Di dalam konteks mencari ridha Allah, untuk mewujudkan mencari ridha Allah pasti membutuhkan hidayah. Hidayah dan taufik. Kalau taufik itu untuk menggerakkannya, kalau hidayah adalah petunjuknya. Yang mana yang disebutkan hidayah, orang tidak akan dapat taufik kalau tidak ada dapat hidayah. Hidayah insya Allah dengan seiringnya ada hidayah, maka taufik akan hadir. Yang lebih berat mana taufiknya? Sekarang hidayah bisa hadir, tapi belum tentu bisa makan. Apalagi yang belum bisa hadir. Sekali lagi, hidayah untuk mengejar taufik. Ketika hidayah hadir, ya Bu, belum tentu ada taufik. Tapi ketika ada taufik, hidayah pasti ada. Iman pasti Islam. Islam belum tentu iman. Ya Bu ya, sekali lagi. Si Islam belum tentu iman. Si iman pasti Islam. Ya Bu. Yang mana Ibu? Supaya bagaimana supaya tidak jadi penghalang dalam dapat hidayahnya. Karena kalau Rasulullah SAW 10 penghalang hidayah. Mana diantaranya yang disebutkan 10 penghalang hidayah? 1, lemahnya ilmu. Kenapa disebut lemahnya ilmu? Karena ilmu itu gak bakalan hadir di dalam sudur kita, dalam sudur kita tanpa dicari. Kira-kira ilmu bisa datang dengan sendirinya nggak? Bisa datang dengan sendirinya? Yang datang kalau ilmu juga belum tentu dapat lagi. Ya nggak Bu? Terkadang dapat catatan, tapi belum tentu masuk ke mana? Ke hati kita. Maka bahasanya ada pisutur, ada pisudur. Kalau pisutur tulisan, kalau pisudur udah masuk mana? Ke hati.
berarti bahasanya udah dapat ilmu. Tapi si ilmu udah ada di benak tadi, belum tentu bisa diamalkan. Ngerti Bu? Tanpa taufik. Maka bahasa taufiknya tadi khalqul qudratul fitrah, menciptakan, menggerakkan dengan adanya bisa beramal dikarenakan adanya taufik. Ya Bu. Jadi yang pertama 10 penghalang hidayah. Yang pertama apa tadi Bu? Lemahnya ilmu. Kebodohan yang sangat mendalam bagi seorang muslim Bu, tapi benci syariat Islam. Kan lemah. Ulangi lagi. Satu tadi apa? Lemahnya ilmu. Kalau lemahnya ilmu berarti otomatis jadi apa? Bodoh. Ya Bu? Otomatis jadi apa Bu? Bodoh. Nah, kebodohan yang sangat mendalam bagi seorang muslim benci atas syariat Islam. Apa sih syariat? Aturan Allah. Kan kita ngaji supaya tahu aturan Allahnya sampai mana. Ya Bu. Jadi aturan Allah bukan hanya dalam segi ibadah aja. Karena dalam aturan Allah melingkupi dalam Al-Quran munakaha, muamalah, jinayah. Ya Bu. Bagaimana caranya dagang yang benar, bagaimana caranya bertetangga yang benar, bagaimana caranya bersuami istri yang benar. Kan itu semuanya ada di apa? Di dalam Al-Quran. Al-Quran bisa digali kalau talabul ilmi. Talabul ilmi kalau kita pergi, kalau kita berangkat. Kalau seandainya kita tidak berangkat dan tidak pernah menyimak di apapun di rumah kita, ilmu gak bakal hadir ke dalam diri kita. Berarti ilmu itu harus dicari. Kata Rasulullah, mencari ilmu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan, karena gak bisa ibadahnya benar tanpa ilmu. Maka kalimatnya mardudatun la tuqbalu. Kalau tidak pakai ilmu, amal-amalan apapun ditolak dan tidak diterima. Ya Bu? Jadi kita konsep di dalam munakahat. Ya Bu? Berarti dalam konsep munakahat tadi masuk ke mahligai rumah tangga perlu ilmu. Ya Bu? Kan ibu bagaimana caranya jadi ibu yang solihah, bagaimana caranya suami yang soleh, itu perlu apa? Perlu ilmu. Maka dikonsepkan bahasa yang disebutkan suami. Udah yang dasar aja dulu ya. Iya. Suami, ya Bu. Maka bahasanya suami Bu. Suami itu saja'ah. Kenapa disebutkan saja'ah? Gagah. Artinya apa Bu? Gagah. Kenapa disebut gagah? Bahasa suami itu harus gagah. Gagah dengan finansi. Karena si suami tadi menyangkut sandang, pangan, papan, kewajiban siapa? Suami. Nanti Bu, si ibu tadi, maka si istri tadi harus taat kepada siapa? Suami. Karena suami tadi udah mencakup kegagahannya lewat sandang, pangan, papan, itu kewajiban siapa? Suami. Maka bahasanya saja. U-nya kata suami uswatun. Apa yang disebutkan uswatun? Ibu, contoh. Rumah tangga tidak akan tercipta sakinah kalau tidak ada contoh dari suami yang soleh. Ya Bu? Maka bahasanya uswatun. Ketika ada uswatun, bahwa suami tadi supaya melingkari jadi soleh, supaya nanti rumah tangganya selalu dapat hidayah daripada Allah. Ya Bu? Maka amanah. S-U-A amanah. Siapa yang amanah? Suami. Nah, ketika suami amanah, ada apa Bu? Kegagahannya, karena nafkah dohir wal batinnya, sandang pangannya. Nah, di sini maka sebagai istri harus dijadikan istri yang solihah. Maka hati-hati Bu,
Kata Rasulullah, man a'dhamun nas ahaqqul mar'atu zawju. Siapa yang harus dimuliakan, harus diagungkan di kalangan istri adalah zauju. Ibu berangkat ke mushola izin dulu nggak ke suami? Izin dulu nggak ke suami? Izin. Salam dulu nggak ke suami? Sunjidat sentangan. Pergi ya dia. Pak, aku pergi ya. Iya. Jangan sampai ngejengkelin. Mama, di mana sih? Mau ngaji. Maka yakin bahasa uswatun itu contoh ketika suami santun, istri lebih santun. Halo. Ketika suaminya kagak santun, istrinya lebih kagak santun. Maka harus dicontohin dulu sama siapa? Suami. Nanti ya ibu-ibu miring mantu, kata ibu ya Allah aku miring mantu nanti yang santun ya. Dalam arti kata sepinter apapun kalau akhlaknya kurang baik, yakin bu? Tidak akan bisa mencerminkan jadi orang baik kalau akhlaknya tidak baik. Maka di sini yang disebutkan konsepnya syariat Islam untuk mengubuhkan jadi keluarga yang sakinah tadi, ingat kata Rasul, fasolihatun qanitatun kata Allah, fasolihatun qanitatun hafizatun bil ghaibi hafizatun. Ketika amanah diemban oleh suami, maka si istri tadi harus kategori tobat. Taatnya seperti apa? As-solihatun, istri yang solih itu, qanitatun, yang suka taat. Taatnya kepada siapa? Kepada suami. Qanitatun, hafizatun, caranya seperti apa? Menjaga ketika kita mau kemanapun berangkat, kemanapun pergi, kemanapun kita menginjak, harus menjaga diri karena kita adalah milik siapa? Milik siapa? Milik siapa kita? Suami. Ya bu, hati-hati bu, apalagi nggak ada orang. Kenapa? Diperkenankan harus ada kursi di luar. Takutnya ada yang bukan muhrim. Ngerti bu? Dipersilakannya di mana? Di luar. Kenapa hafidh? Untuk menjaga hafidh lil ghaib, ketika tidak nampak di mata siapa? Suami. Hati-hati ya bu ya. Sekarang banyak sekali, maka jangan sekali-kali antara bukan muhrim ya bu, beda muhrim, nggak ada kedekatan yang akrab seperti jangan sampai dianggap adik kakak. Sekarang anak-anak kan kayak gitu ya bu, itu kakak-kakaan gitu ya bu, itu adik-adikan. Tapi ingat, kalau bukan muhrim pasti timbul fitnah, ya nggak bu? Kalau bukan muhrim pasti timbul fitnah. Jadi kenapa kalau bukan muhrim pasti timbul fitnah? Karena pasti antara satu dengan yang lainnya akan menimbulkan syahwat. Karena bukan muhrim. Sekarang kalau satu muhrim, satu jenis juga udah takut, apalagi beda jenis. Ngerti bu? Nah di sini konsepnya. Maka fasolihatun qanitatun, kesolehan yang dimiliki oleh istri, ibu, hafizallah, maka Allah akan menjaga. Insya Allah si perempuan seperti itu yang suka menjaga dirinya ketika tidak ada pandangan suaminya, insya Allah Allah jaga. Maka dikategorikan oleh Allah, insya Allah jadi orang yang takwa. Ya bu, kenapa? Karena ingat isi di alam dunia ini, ibu, sifat manusia yang ada di alam dunia ini, bu, tadi kan kategorinya yang pertama takwa. Karena ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isinya di alam dunia ada 8. Bu, sifat manusia di alam dunia ada 8. Muttaqin,
mukminin, muslimin, fasikin, munafikin, murtadin, kafirin. 8. Lagi. Muttaqin, mukminin, muslimin, sudah, fasikin, munafikin, murtadin, musyrikin, kafirin. Berapa? Coba ulang lagi. Muttaqin, mukminin, muslimin, fasikin, terus musyrikin, munafikin, terus munafikin, murtadin, terus kafirin. Ya, berapa Bu? 8. Ya. Tadi yang tergolong perempuan istri atau suami yang mutakin tadi. Lihat konsep mutakin. Hurufnya ada berapa? Ta, ko, waw, iya. Apa? Ta, ko, waw, iya. Kok nggak ada iyanya Bu? Itu tulisannya aslinya takwaya. Kalau kata bahasa santrinya waw sama iya itu iltiko usakinnya. Ya Bu, berat bacanya, maka ditukarkan akan alif. Maka tulisnya kan gini ya Bu. Takwa. Asalnya takwaya. Tahnya apa? Tawadu. Apa Bu? Apa arti tawadu? Rendah hati. Bukan rendah diri. Yang dianjurkan rendah hati, bukan dianjurkan rendah diri. Kenapa yang disebutkan takwa? Tadi taknya tawadu, rendah diri. Apapun yang diberikan oleh Allah aturannya, maka orang tersebut harus mengikuti dan mentaati. Disebutnya apa Bu? Tawadu. Maka yang disebutkan tawadu apapun ini, berarti si perempuan tadi, si istri tadi tidak bisa melangkahi apa yang dikerjakan oleh si suami. Karena si perempuan tadi ingat ketaatannya diri kepada Allah lewat ketaatan diri kepada suami. Saya lagi Bu, saya lagi. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hatinya kepada siapa? Allah. Apa rendah hati kepada Allah seperti apa? Intisaru awamirillah wazdinabu nawahi. Apa yang diperintahkan oleh Allah kamu kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kamu tinggalkan. Itu bahasanya apa Bu? Tawadu. Nah, konsepnya tawadu bagaimana? Kalau seorang istri tadi Bu, mana keluar rumah harus izin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita mutlak punya siapa? Suami. Makanya kalau suami yang soleh itu suami yang suka protektif. Mama mau kemana? Mau ke warung? Mau ke Alfamart? Kenapa gak dikerudung? Jangan kesel. Tandanya suami tadi menjaga amanah. Ya Bu, sebel banget punya suami. Mau ke situ sebentar juga harus pakai kerudung. Itu karena punya amanahnya siapa? Suami. Kullu qur'in mas'ulun an ra'iyatihi kata Rasulullah. Ketika kamu mengamun atau kamu mengembara, yang mana yang diembaranya tadi akan keluar dari jalurnya yang mengembara tadi, yang akan ditegur siapa? Yang mengembara. Ibu punya kambing. Kambingnya makan daun tanaman orang. Apalagi sekarang lagi tanaman yang ngetren, tanaman apa Bu? Janda bolong di mana bola ibu ya. Si janda bolongnya itu dimakan oleh kambing Ibu. Kira-kira diomelinnya kambing apa Ibu? Ibu. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin kali ya si kambingnya diomelin. Ngerti Bu? Sekarang Ibu maksiat. Ya Bu, Ibu maksiat di luar jangkauan suami. Ngerti Bu?
Dikarenakan suami tadi harus memberikan rasa amanah kepada siapa? Si istri. Ketika ibu keluar dari rumah, suaminya tadi membiarkan posisinya istri dalam keadaan maksiat, otomatis yang akan ditegur siapa dulu? Nah, ibu jadi membebaskan supaya tidak ditegur oleh Allah suami kita. Ibu tawaduk diri kita kepada siapa? Allah. Jadi nggak ada istilah lagi maupun nggak ada suami nggak ngeliat ini. Ibu kenapa kewajiban? Bodo amatan, suami nggak ada yang tahu. Berarti ibu bukan tawaduknya ke Allah. Karena kasat mata manusia itu terbatas. Ngerti bu? Tetapi kita memiliki ketawaduan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap gerak-gerik kita ini dipantau oleh siapa? Oleh Allah. Maka level yang pertama tadi takwa, masuk ke surga tanpa dihisab. Karena ketika sembunyi, ketika terang, ketika gelap, takutnya dengan siapa? Allah. Ya bu. Maka kalau takut dengan Allah, ibu insya Allah akan dijaga oleh Allah. Maka bahasanya tak. Kopnya takwa katanya. Kopnya qanaah. Apa bu? Qanaah. Apa qanaah? Apa qanaah bu? Apa bu? Merasa cukup yang kita miliki. Insya Allah rumah tangga merasa cukup yang kita miliki, pasti ibu pandai bersyukur. Kalau udah merasa cukup apa yang kita miliki, berarti ibu gak bakal ngelirik ke yang lain yang tidak dimiliki. Ujung-ujungnya jadi cemburu sosial kepada orang lain. Kalau ya Allah, ya udah aku nikmatin. Yang ibu pas ngelirik yang satu lagi, warnanya hijau bajunya, ditanya berapa harganya. Harganya 2 juta. Kata ibu, aku juga punya hijau di rumah. Harganya cuma 150. Ngerti bu? Ibu pakai yang hijau tadi. Ngerti bu? Ibu gak usah mikirin yang hijau tadi yang 1,5 juta yang orang pakai. Ibu pakai yang 150 tadi karena ibu itu yang aku nikmat, itu yang aku miliki, dinikmati dan disyukuri. Itu namanya apa? Qanaah. Jadi insya Allah nggak ukur kantong suami orang, ukur kantong suami kita. Ngerti bu? Insya Allah rumah tangga dalam keadaan harmonis. Kalau seandainya di dalam rumah tangga imamul biladnya, siapa imamul bilad? Kita. Siapa yang imamul bilad? Istri. Istri itu tiangnya negara, istri itu tiangnya rumah tangga. Kalau tiangnya goncang, semuanya jadi goncang. Bu, coba. Kalau suaminya kagak beres, tapi ibunya soleh, bisa didekat? Ya bu, ibu pasti bertahan buat anak-anaknya masih dalam keadaan nyaman. Bapaknya soleh, ibunya kagak soleh. Karena tiang itu, tidak sedikit anaknya juga jadi amburadul. Begitu. Jadi imamul biladnya di dalam rumah tangga siapa bu? Ibu, seorang istri. Maka yang penting yang punya qanaah adalah istri. Ketika suaminya nggak bisa, mau kita pengen ganti mobil, udah lah nikmati aja yang ini. Kita kalau kebanyakan utang kan nggak bisa tidur pak. Enak bu. Bagaimana bisa diredam suami kita? Suami, oh iya mama bisa nerimain ya kayak nggak apa-apa, mama terimain aja kayak gini juga udah dinikmat kok. Oh iya dah. Coba kalau siapa istrinya yang nggak qanaah, pak orang-orang dia udah kebeli ini, lihat kebeli makanya mama nggak ke arisan, mama nggak ke pengajian, aja tetap arisan orang gelami udah ganti lagi kita ganti lagi. Kita kapan gantinya pak? Nah ini. Maka memaksakan di luar kemampuan suami tadi, tidak sedikit suami gelap mata, wasilah gosokkan istri yang tidak qanaah. Dari mana kita sampai tidak bisa qanaah? Karena lemahnya ilmu, lemahnya iman. Paham?
yang lebih qanaah, faktor qanaah siapa Bu? Istri. Maka Ibu, supaya termasuk jadi orang qanaah, syukur nikmat itu penting. Harusnya gimana Bu supaya bisa qanaah? Syukur nikmat aja. Ibu lagi di atas, bacakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena rezekinya, ibu rezekinya lagi di atas tuh. Ibu rezekinya lagi berkah, lagi di atas. Ibu nikmati kalimat nikmatnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ya Allah, dinikmati dengan nikmat ini. Tatimmus shalihat, semoga untuk kesempurnaan dan kebaikan. Jadi sama. Di atas enggak memusungkan dada ketika kita nikmat kita banyak, karena tadi ibu koridornya tadi qanaah. Jadi bukan ibu qanaah itu udah kita mah gini aja, kalau qanaah kalau ada mah monggo gitu. Ngerti Bu? Saya mau ganti mobil lah, ya kalau ada monggo. Ngerti Bu? Kata ibu takutnya enggak termasuk qanaah. Qanaah itu tidak memaksakan ketika tidak punya. Maka ketika ada tadi digambarkan dalam doa tadi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, itu ternyata kunci berkah. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lagi ibu harus bisa supaya ibu nanti berkah dalam rumah tangganya. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lagi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Bu, Ibu tasnya apa tadi? Masya Allah. Sekali lagi Bu, Masya Allah. Jadi Masya Allah itu harus ada senyum. Jangan nyebut Masya Allah Ibu diem, cepetut. Apa Bu? Masya Allah. Senyum. Kenapa senyum? Semoga dikehendaki oleh Allah selamanya. Maka hati-hati. Masya Allah tidak boleh dipakai marah. Ibu suka dipakai marah nggak? Anak ngeselin, ibu bacanya apa? Masya Allah. Salah nggak? Salah nggak? Salah. Yang mana ada salah? Astagfirullah. Harusnya astagfirullah supaya pelebur dosa. Ini anak pantas nggak beres-beres, ibunya salah ngomong. Masya Allah, gitu ya. Semoga dikehendaki Allah. Jadi semoga dikehendaki Allah selamanya bagaimana? Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini pentingnya punya ilmu. Yakin makanya tidak terhambatnya datang hidayah karena lemahnya ilmu yang kecil seperti itu juga. Sudah kecil kan? Karena tidak tahu itu Masya Allah, Masya Allah, suka dipakai emosi. Karena arti Masya Allah semoga dikehendaki Allah. Jadi menurut dikehendaki Allah selamanya itu bocah jadi nakal. Karena ibunya salah apa? Salah apa Bu? Salah ucap. Jadi doa kan gitu Bu. Doa ucapan ibu itu adalah berupa doa. Ternyata karena lemah ilmunya tadi salah. Maka Masya Allah itu nggak boleh cemberut. Coba buka dulu maskernya, saya nggak kelihatan bibir ibunya. Buka dulu maskernya apa? Kan kita ngejauh-jauh ini. Ayo buka aja, nggak apa-apa, buka. Saya udah jadi pengap. Coba ibu ucapin Masya Allah. Masih ada yang nggak senyum? Coba Masya Allah. Konteksnya gitu ya Bu. Masya Allah. Pokoknya apapun yang hebat, suami kita baru pulang dari kantor itu senyum, Masya Allah. Jangan Masya Allah. Ya Bu ya. Ini kan ngaruh ya Bu. Gaya dari ibu tuh ngaruh ya. Masya Allah. Insya Allah dengan Masya Allah ya, maka kalimatnya tadi apa? Alhamdulillahilladzi
bini matihi tatimus sholihat. Masya Allah. Ketika ibu dibawa, karena tadi punya kondisi kona'ah, ibu lagi dibawa apa, lagi ngedrop, kebutuhan banyak, uang orang, kebutuhan banyak, pemasukan dikit, ya bu, ada nggak bu? Duitnya banyak, kebutuhan nggak ada? Ada nggak bu? Ada nggak bu? Kayaknya nggak ada ya. Yang banyak begitu, kebutuhan banyak, bu ya. Duitnya apa? Duitnya nggak seberapa. Ini orang, saya bingung kemana ya? Ada nggak bu? Saya bingung, nggak ada urusan ya, nggak ada orang hidup kok. Bu, orang hidup tuh nggak lepas dari pulus. Nah, kenapa tidak sedikit orang ngejual akidah demi apa? Pulus. Karena konsep hidupnya laisal pulus kan mampus. Apa bu? Kok mampus ya? Gak punya duit, aku teh mati gitu bu. Itu bahasa Arabnya gitu bu. Laisal pulus kan mampus gitu. Aku gak punya duit mati gitu. Nyata itu gak ada pantas kata Abu Bakar. Simpanlah duniamu di tanganmu, jangan di hati. Kalau simpan duniamu di tanganmu berarti hanya jadi sekedar kendaraan. Ya bu, sekaya apapun ada yang dibawa mati? Enggak. Ya. Rumah mewah, mobil mewah, istri indah, istri indah ya bu ya, anak semuanya sukses. Ya bu. Ada yang dibawa mati? Ibu, suami ganteng, kaya, ya bu, anaknya udah sukses. Ada yang nemenin ibu? Ya. Berarti dunianya simpan di mana? Di tangan. Jangan sampai di mana? Di hati. Kalau sampai di hati, tidur mikirin dunia. Mau tidur mikirin dunia, bangun tidur mikirin dunia. Kata Rasul, tunggu, kamu kesusahan tidak akan muncul. Kamu kesusahan kamu tidak akan berujung karena dunia. Ternyata dunia hanya sementara. Maka ketika kamu dalam keadaan kolek dunianya, bacakan alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Apa bu? Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Sekali. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Ya bu, nah, udah jadi ibu nggak ada, gitu. Ya kalau tanya tetangga jangan besok malah itu. Ibu gimana bisnisnya? Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Subhanallah, ibu nggak beruntung kalau gitu. Berarti belum kurang beruntung. Ngerti bu? Kalau ibu, jadi tandanya seperti itu. Oh masya Allah. Ngerti ya bu? Paham nggak? Ibu ambil status. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Keren, dia lagi bisnisnya sukses. Ngerti bu? Jadi nggak usah diungkapkan dengan kalimat seperti itu pun udah mewakilkan bagi yang orang yang tahu punya ilmu. Kalau yang nggak tahu, kalau kamar lagi kan nggak ngerti. Pasti update-nya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Tadi aku udah ngaji. Ternyata alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat itu kalimat dengan masya Allah, orang tuh lagi di atas, lagi mujur, lagi makmur. Paham bu? Nah kayak kalau ada status alhamdulillahilladzi ala kulli hal, oh dia lagi susah. Subhanallah. Maka kalimat subhanallah kan bagi orangnya, bagi yang kurang baik-baik, kalimatnya apa bu? Subhanallah. Suka terbalik ya? Iya. Terbalik. Suci Allah. Iya dan itu kan kehendak Allah. Ya bu. Jadi yang lebih baik itu masya Allah, yang kurang baik subhanallah, yang buruk astagfirullah. Hati-hati. Suami ibu bodomen dari mana-mana. Mama, aku bawa oleh-oleh. Ibu, astagfirullah. Salah apa bu? Salah apa? Salah tempat. Salah ucap. Astagfirullah tapi senyum. Ya bu, astagfirullah papa. Salah
ini istri kagak ngaji nih kalau pada begini. Ya, jadi kalimatnya Masya Allah Papa, Masya Allah Ayang, gitu ya Bu ya. Insya Allah tambah berkah. Itu dua konsep. Dua konsep tadi. Ketika di atas tadi bacanya apa? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Tadi di bawah. Subhanallah. Gitu ya. Kalau masalahnya Masya Allah. Insya Allah itu akan tergolong bahasa kona. Jadi nggak ada keluar dari mulut ibu. Ibu gimana? Nah, ibu ganti. Ibu ganti ya. Ganti kalimatnya. Ganti. Ganti apa? Jangan pakai apa Bu? Gerak cecak. Itu kan gerak cecak. Ada nggak yang lagi gembira? Ada nggak? Ada nggak Bu? Ibu gimana? Arisannya ibu dapat? Kagak. Ada nggak? Dapat? Itu kan bahasa yang mewakilkan hati ibu. Nih, ibu besok udah hari sekarang ini gak ada. Apa tuh? Alhamdulillahirobbilalamin. Ala kulli hal. Tapi lihat gesturnya pun agak loyo. Jadi di situ tuh udah perwakilan. Paham? Nah, insya Allah ibu-ibu karena tadi termasuk kona. Apakah itu belum? Tidak. Aku setelah syukur nikmat, maka bacanya seperti itu. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Saya tetap memuji kepada Allah seluruh apapun yang diciptakan, apa yang digerakkan oleh, apapun yang hadir dari sekarang, keadaan aku ini seperti ini karena gerak. Paham Bu? Maka kalimatnya Subhanallah. Jadi insya Allah nggak ada galau, nggak ada update yang galau. Kenapa nggak ada? Karena hidupnya selalu kona. Paham? Keberapa Bu? Apa lagi Bu? Wow. Ya, wow. Apa wow? Waroi. Apa Bu? Apa arti waroi? Api. Ngerti Ibu api? Kalau bukan punya kita. Ngerti Bu? Kalau pengen punya kita, kata orang Sunda jangan suka kebita. Kalau bukan punya kita, jangan suka pengen, karena bukan punya kita. Paham? Kalau waroi, kenapa disebutkan kategori waroi? Api bisa memilah dan memilih. Kenapa? Karena dia tahu hatinya memasrahkan dirinya ke siapa? Ke Allah. Itu bukan hak aku ya Allah. Insya Allah Bu, kalau ada bahasa waroi itu gak ada belakang. Waroi. Kalau bahasa sekarang pelakor itu ya. Waroi, kalau yang api itu bukan punya saya. Jangan pengen. Ngerti Bu? Itu bukan hak kami. Itu bukan hak saya. Jangan mau. Kenapa? Karena bukan hak kita, hak orang. Maka disebutnya waroi. Arti daripada waroi tadi apa Bu? Api sebutnya fisiknya, buat dirinya itu api. Buat diri aku. Hati-hati. Maka kenapa kalau mau tengah jalan, kalau lihat bag pikirnya Bu, Ibu nemu dompet ada isinya, ya Bu. Maka kenapa kalau Ibu tidak mau mengambil, kalau penasaran cukup pakai kaki. Pakai kaki. Jangan pakai apa? Apa sih? Gitu ya, pengen tahu doang. Ternyata Ibu nggak mau apa terbeban, udah lewatin. Saking warainya, saking apinya. Takutnya nanti pakai tangan Ibu. Penasaran ini apa ya? Ini Ibu udah ada tanggung jawab. Kan udah dipegang pakai apa? Pakai tangan. Kalau Ibu penasaran pakai kaki doang kan? Apa sih? Dompet. Bukan dompetnya diambil, dompet punya orang. Ngerti Bu? Nanti kalau ada yang amanah diambil, simpan di musola, diumumin. Ibu-ibu siapa warga apa Arkadia ya?
warga Orchid, dari depan sampai musola, siapa yang kehilangan dompet? Jangan ngomongin dulu warnanya. Kayak kemarin aja ke sekolah, saya pas ke sekolah, ada yang uang hilang 50.000, salahnya diumumin. Itu yang punya ada 3 orang, salah itu, secara fikih salah. Jadi gini, siapa yang kehilangan uang dari gerbang sampai musola gitu. Siapa yang kehilangan dompet dari gerbang sampai musola? Karena ibu tahunya di tengah musola. Nanti ada datang tuh, ada datang. Sudah datang, ibu dompet apa? Coklat. Oh bukan, karena ini hitam. Jadi jangan diumumkan hitamnya. Hati-hati itu bahaya. Ya contoh ya kemarin saya kan sedang ke sekolah. Pas sedang sekolah lagi di TO, apa sih ribut? Itu ada yang mulai murid. Dari pengumuman katanya Bu, ada yang siapa yang hilang uang 50.000, datang 3 orang, duitnya 1. Kamu salah, saya kata keluarin duit 50, kasihin aja tuh saudara. Emang kenapa Bu sih saudara? Nah, lagian kamu ngumumin ya salah, ya tanggung jawab itu. Saya hilang Bu 50.000. Harusnya gini, siapa yang hilang dari gerbang sampai kelas uang, nanti kan pendatangan, ibu hilang apa? Uangnya berapa? Ada yang 10.000 di daratnya Bu. Kalau 50.000 orang kan ada nggak? Kan? Itu untuk mengantisipasi supaya ada waro'i, supaya ada keapikan. Ternyata di kita juga yang salah, yang ngumuminnya. Jadi ya besok-besok itu Bu, pengumuman. Siapa yang hilang dompet dari gerbang sampai majelis, kan dalam lihat pikirnya nanti pada datang, Bu saya hilang dompet saya Bu, warna apa Ibu? Warna merah. Ya bukan, udah nggak usah dijelasin, nanti kalau dijelasin enggak Bu ini hitam, kalau ibu nyebut hitam nanti dia nyuruh orang lagi, bilang ya dompetnya hitam. Bisa jadi nanti bisa nyuruh anaknya, nyuruh siapa. Nah, datang lagi, ibu dompetnya apa? Warna hitam. Oh iya, hitamnya gimana Bu? Ini ada pinggirnya begini. Ini bukan. Iya. Nah, nanti Bu. Jadi itu etika di dalam fikih supaya waro'i. Itu jadi pengumuman suka salah. Mengumumkan yang mendetil, ternyata orang berbondong-bondong. Jadi kemarin saya waktu hari Senin dia senyum juga. Oh pantas dalam fikih jangan suka mengundang orang untuk jadi kejahatan karena kitanya yang nggak bisa ngomongnya. Terus dalam fikih jangan seperti itu, gitu ya Bu. Maka waro'i. Nomor keempatnya takwa yakin. Kenapa disebut yakin? Ibu, karena semua apa yang digerakkan oleh Allah yakin itu semua qadar. Semua pun adalah qadar dari Allah. Ya Bu, takdir dari Allah. Karena hidup kita ini hanya lewat 2, qadar dan takdir. Qadar dan takdir beda Bu. Ibu ketika 4 bulan dikandung ibu, yang pertama dituliskan oleh Allah 1 qadar. Qadar itu paten. Apa isinya qadar Bu? 1 mati. Kenapa disebut mati kata Allah? Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Mati itu paten. Kamu sekarang dikandung oleh ibu 4 bulan, kamu dituliskannya di Lauhul Mahfuz adalah 70 tahun. Nih, karena kamu mau dikasih umur 70 tahun, berarti kamu melalui dulu takdir. Nah takdir Bu, janji Allah nih, jodoh, rezeki. Tergantung kamu jalannya apa, nanti endingnya bahagia dan celaka. Itu semuanya apa? Takdir. Ibu, sekarang kata ibu, mau udah takdir ya jodoh aku. Kan takdir itu ladang syariat. Kalau qada tidak syariat pun mati. Ngerti Bu? Kalau qada
dicium, udah bagaimana tetap mati. Tapi kalau tadi syariat, ngerti Bu? Kalau tadi qada, takdir, ibu syariatnya, ibu ada chemistry dengan pasangan kita yang sekarang jadi suami. Jadi nggak ada istilah jodoh yang tertukar. Sekarang mah adanya juga bukan jodoh yang tertukar, mayat yang tertukar. Ada yang mayat yang tertukar ya Bu ya. Ya Allah, ini zaman corona benar-benar mayat yang tertukar. Ini lihat nggak di televisi, mayat yang tertukar di daerah Bogor. Di daerah Bogor, ibunya, dia karena ibunya yang corona, ya Bu, kekeh pengen dibawa pulang. Mungkin yang ngambil jenazahnya ketakutan coronanya apa Bu? Yang dibawa ternyata pas dibuka aki-aki. Ini bukan ibu saya, ini bukan orang tua saya ibu, bukan bapak. Kata saya baru ya, zaman corona jenazah tertukar. Allah. Nah ini makna yang disebutkan takdir tadi, ibu, takdir nih. Jadi ibu jangan suka mikirin yang 3 hal tadi. Jodoh, apalagi itu rezeki. Nah kita tuh suka mikirin yang udah dijanjikan Allah. Ibu sekarang punya suami yang itu jodoh. Dipikirin dia lagi apa ya? Pelakurannya kemana dulu ya? Ngecek apanya Bu? HP-nya. Capek nggak Bu? Kalau itu udah jodoh kita nggak bakal kemana. Paham Bu? Itu kan buat obat hati. Yang penting ibu bekelin aja doanya. Kenapa bekelin doanya? Setiap ibu suaminya mau pergi, ayo bacain doa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marozal bahrain yang taqiyah. Apa Bu? Belum apa lagi Bu? Ayo sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marozal bahraini yaltaqiyah. Sabu, insya Allah dia mau kemana? Ntar juga hulunya balik ke kita. Jadi udah titipin ke Allah. Ternyata sekarang ini bukan dibaca buat ibu-ibu doang, bapak-bapak juga harus baca. Ternyata bukan hanya poligami yang sekarang itu yang dikerjakan, poligami pun terjadi. Itu penting itu doa. Kasih ke anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marzan bahraini yaltaqiyah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marzan bahraini yaltaqiyah. Langsung kecium tuh tangan suami. Pas ini Pak, aku sekarang udah ngaji Pak, aku salaman. Doain dulu sama Paman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Marzan bahraini yaltaqiyah. Insyaallah suamiku ingatnya hanya ibu sendiri. Insya Allah suami saya nggak bakalan neko-neko. Kata siapa ya? Belum aja. Ada apa? Ada apa? Ada apa Bu? Belum aja ada. Jangan suka gimana. Yakin ke Allah. Pasrahkan ke Allah karena udah janjikan Allah. Itu yang suka bikin guna-gulana, yang bikin penyakit. Ya. Nah, si suami itu sekarang harus tahu itu doa. Anak tidak sedikit sekarang istri itu punya suami 2. Alhamdulillah dari mungkin ini udah akhir zaman ya punya. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Marzan bahraini yaltaqiyah. Yaltaqiyah. Surat Ar-Rahman ya. Ibu kata ibu kasihin. Saya udah sepuh, udah tua, gak bakal neko-neko. Kalau bapaknya juga kasihin ke anak-anak kita.
ya Bu, yang baru nikah ya Bu, supaya terjaga dalam rumah tangganya, jangan sampai ada malapetaka, karena malapetaka itu akan tercipta kalau kita terlalu mengalah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Marzal bahraini ya taqiyan. Kasih ini juga dalam suami, Pak doain aku dong Pak. Aku kan karirnya melejit nih Pak, doain supaya aku terjaga oleh siapa? Allah. Ya Bu, di hati hanya ada Allah dan suami. Insya Allah. Jadi yakin. Paham Ibu? Baru takwa dulu aja ya. Bapak penangan aja dulu. Nanti berlanjut. Soalnya saya keluar dari materi konteksnya. Kenapa keluar dari materi konteksnya? Habisnya santai ibu dikit. belum nyampe yang tertinggi ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Ada yang nanya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La haula, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, hanya pertolongan punya Allah. Marajal bahraini yang taqiyan, dengan keluarnya air yang mengalir dengan beda-beda kan ya, dengan mengalir dengan kembali lagi kepada Allah. Insya Allah jadi kemana pun dia pergi, ya Bu. Insya Allah kembali lagi ke asal muasal, karena tidak akan tersatukan, ya Bu, yang batil dan yang hak di situ arah, ya Bu. Jadi insya Allah tidak akan ditemukan oleh Allah dengan orang-orang batil. Jadi walaupun itu sebuah doa supaya gaul dengan siapapun suami kita tidak ke bawah arus. Gitu ya. Itu sebuah doa kan bagus ya Bu ya. Itu buat anak bisa nggak Bu itu doa? Buat pasangannya Bu. Nanti anak sama itu juga, sama nanti sama misalkan kalau anak sama pasangannya dia juga sama istrinya. Kalau sama anak ya itu kalimatnya anak ya Bismillahirrahmanirrahim. Diusap kepalanya masih kecil kan? Ayo, nah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Punggungnya ya, diusap punggungnya sambil anak baca. Ada lagi Bu? Yang nggak paham mana? Apa yang nggak paham ini? Udah pintar semua. Alhamdulillah. Belum panas kan? Saya kalau udah satu malah itu langsung. Kan gini Bu, sedia payung sebelum hujan. Ngerti Bu? Itu doa kan sedia payung sebelum hujan. Harusnya kita dari awal pernikahan udah baca doanya. Jadi kenapa sedia payung sebelum hujan? Kalau udah hujan nyari payung, udah apa? Udah basah dulu. Ya, Ibu kalau udah terpleset gitu susah nanti. Walaupun Ibu pakai belasan berapa senti, ya, tidak tertolong gimana gitu. Paham nggak? Nah, itu tuh Bu, kalau yang kayak gitu maksudnya berarti kalau dengan adanya perceraian itu takut juga. Ya tadi karena syariatnya. Syariatnya gimana? Kan syariat itu hasil takdir. Takdir itu hasil syariat. Yang paten itu qadar tadi. Paham? Pernikahan berarti kan termasuk. Iya, pernikahan itu termasuk takdir. Takdir itu tergantung syariat itu gimana itu. Nanti ya Bu? Ya Ibu nggak bakal cerai kalau nggak ada masalah. Ngerti Bu? Sekarang carinya bukan kenapa cerainya, carinya jangan kenapa timbulnya perceraian itu gimana gitu. Paham? Jadi jangan cari penyakitnya gitu. Paham? Makanya kita pakai doa supaya jangan timbul penyakit. Ngerti Bu? Gimana caranya supaya tidak timbul penyakit? Nah tadi harus tawadhu,
harus pemahaman. Kalau seandainya dalam rumah tangga selalu berserah dirinya kepada Allah, berarti nanti Allah juga membimbing kita, menjaga kita. Karena kita juga lupa sama Allah, keadaannya juga kita terlalu apapun, royal, nggak kona'ah. Terus keadaannya juga kita nggak warok, apapun punya orang dimbah, hati-hati. Itu udah ujung-ujungnya kehancuran. Karena hablum minanas itu akan terbukti. Jangankan nanti di akhirat kelak, dunia pun akan kebalas. Maka kenapa? Hablum minanas itu harus hati-hati. Ya Bu, kalau dengan Allah gampang. Ya Bu, maka kenapa ada seorang pelacur? Dia tobat, udah tobat dia merasa sedih. Kenapa aku jadi pelacur? Dia sedih ya. Dengan dia memberikan apa Bu? Minuman ke anjing tadi ya Bu, anjing yang kehausan dari slopnya itu sampai bisa menembus dalam dosanya. Karena dosanya dengan hablum minum. Tapi dengan hablum minanas lebih apa? Lebih berat. Ibu tahu dulu waktu ibu belum pindah ke sini, oh aku masalahnya begini, udah diem gitu ya Bu ya. Itu urusannya kita dengan siapa? Allah. Nggak usah dibuka lagi. Itu yang suka bahaya, suka membuka dosa yang lama jadi banyak. Ada yang pakai rok mini segini kata ibu, ih lihat tuh, apalagi saya dulu, ngerti ya? Kan bangga, harusnya itu aib apa hanya dengan saya? Karena aku belum hijrah. Saya ada undangan ibu ke Rawamangun setengah 12 dari Kanala, jam 10 dari putar-putar. Kata saya dikira setengah 12 sudah selesai setengah 12. Paham ibu? Paham ibu? Kok ibu dia paham nggak? Ada yang tanya nggak? Yang penek-penek? Udah cukup? Nah, berarti tiga poin doa ya. Ada apa pun lagi di atas? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Masya Allah. Ingat masa awalnya gimana ibu? Masya Allah. Terus ibu lagi di bawah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Apa Bu? Subhanallah. Insya Allah ibu berkah dunia dan akhirat. Ya Bu, supaya rukun dan damai dalam rumah tangga tadi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Marzan bahraini ya akhir. Kasih putar ibu yang udah rumah tangga supaya tidak ada malapetaka. Itu kan syarat. Karena takdir itu hasil syariat. Ya Bu ya? Hasil berdoa. Kalau misalnya ada bencana, itu kita mengucapkannya apa? Astagfirullah. Iya, bencana tidak akan terjadi kalau tidak diundang. Kan itu kan syariat. Jadi takdir itu, bencana itu bukan kodok, bukan qadar. Ngerti Bu? Itu apa tadi Bu? Takdir karena syariatnya manusia. Karena syariatnya manusia. Ibu jadi apa? Astagfirullah gitu ya Bu ya. Itu karena teguran dari Allah. Allah nggak bakal ngasih tsunami, Allah nggak bakal membinasakan, Allah nggak bakal ngasih corona gitu loh. Paham Bu? Karena semua adalah ini teguran buat kita. Oh ya? Karena Allah tidak akan membinasakan apa? Hamba-Nya. Jadi bahasanya itu takdir karena modal yang syariat manusia lalai dari Allah. Paham Bu? Sudah cukup? Ada lagi? Jemputan saya udah datang. Jadi kalau semangat ibu-ibunya, kalau saya ibu semangat, kalau beberapa orang ya Bu ya, insya Allah kita kajiannya. Yang penting kan dapat ilmu. Ya Bu ya. Jadi insya Allah baru satu poin ya Bu. Iya. Apa Bu? Terhindarnya dari hidayah karena lemahnya
ilmu. Ya Bu, ternyata yang paling lemah ilmunya adalah kebodohan seorang muslim yang tidak mau syariat Islam. Kamu tadi kan syariat Islam doa-doa tadi, ya Bu? Kalau tidak mau dituntut dengan syariat Islam, itu kebodohan kita yang lebih. Kamu mau nyari kemana doanya? Mau ke Mbah Dukun, ya? Kamu musyrik kan? Paham Ibu? Insya Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Insya Allah bisa dikerjain di bukit ya Bu ya. Yang penting yang 3 doa tadi apalin dulu. Nanti ketemu saya nanti Ibu di teks. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, mudah-mudahan kita semua bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insya Allah ini pengajian al-Taziyah, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah SWT, digerakkan oleh Allah hati-hatinya ya Bu ya, bisa hadir kan Ibu. Kalau jamaahnya banyak saya juga semangat ya Bu ya. Insya Allah dengan kesemangatan ibu-ibu yang ada di sini, insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qurratina lana qina ma aqutil insyawadaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.